Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat di seluruh tanah air. Saya Hasna Majid SPDI, Kepala SMP Negeri 1 Paguyaman Pantai, yang merupakan sekolah penggerak Angkatan 3 Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk berbagi pengalaman tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Paguyaman Pantai yang merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka yang telah diterapkan pada tahun pelajaran 2023-2024. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang lebih dikenal dengan P5 merupakan jantung dari kurikulum Merdeka yang dirancang untuk memperkuat upaya pencapaian kompetensi dan karakter peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan P5 adalah membentuk tim fasilitator yang meliputi koordinator proyek dan penanggung jawab masing-masing proyek yang akan dilakukan. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Dalam hal ini, satuan pendidikan melakukan refleksi awal mengenai penguasaan terhadap pembelajaran berbasis proyek yang dilaksanakan guru, kesiapan sarana prasarana, dan keberadaan mitra pendukung di sekitar satuan pendidikan. Di satuan pendidikan kami, sebagian guru sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek dengan memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan dan melibatkan pihak luar untuk membantu salah satu aktivitas proyek. Langkah ketiga yaitu merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan hasil analisis tingkat kesiapan satuan pendidikan dan hasil bedah kalender pendidikan, maka disepakati 3 tema dari 7 tema P5. Tema pertama yaitu suara demokrasi dengan topik pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Dimensi profil pelajar Pancasila yang menjadi sasaran proyek ini adalah berkebinekaan global, gotong royong, dan bernalar kritis. Pada pelaksanaan tema ini, kami melibatkan panitia pemilihan kecamatan atau PPK untuk memperkuat pemahaman peserta didik. Kami juga melibatkan orang tua untuk memberikan hak suara dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Tema kedua yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan topik pemanfaatan sampah organik. Dimensi yang menjadi sasaran adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, dan kreatif. Pada tema ini, peserta didik dibelajarkan untuk memanfaatkan sampah organik menjadi produk kerajinan dan pakaian adat Nusantara, serta membuat poster yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Dan tema ketiga yaitu kearifan lokal dengan topik Gen Z harus punya identitas, yang menjadi sasaran yaitu berkebinekaan global dan kreatif. Dalam tema ini, peserta didik diberikan pemahaman untuk melestarikan budaya Gorontalo, karena output dari tema ini adalah peserta didik mampu menanamkan nilai-nilai kearifan lokal pada diri mereka, sehingga mereka tidak lupa akan jati dirinya. Budaya Gorontalo yang dibelajarkan yaitu tujai, gunungo, tarian dana-dana, beserta alat musik pengiring tradisionalnya. Mitra dari luar kami libatkan dalam tema ini. Mitra tersebut yaitu tokoh adat dan orang tua peserta didik. Langkah keempat yaitu menyusun modul proyek. Penyusunan modul proyek dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan seluruh anggota tim fasilitator melalui komunitas belajar di satuan pendidikan. Dalam modul terdapat tahapan-tahapan yang akan dilakukan selama proses pelaksanaan P5. Langkah terakhir yaitu merancang strategi pelaporan hasil proyek.
Dalam merancang strategi pelaporan, langkah awal yang dilakukan adalah menentukan indikator penilaian untuk setiap dimensinya. Setelah itu dilakukan asesmen untuk mengetahui tingkat perkembangan peserta didik pada setiap tahapan kegiatan proyek. Hasil asesmen kemudian diolah dan dituangkan dalam raport P5. Aksi nyata dalam P5 tidak selalu dalam bentuk gelar karya. Semuanya kembali sesuai dengan tema dan topik yang dipilih oleh satuan pendidikan. Dan tentunya disesuaikan dengan aset yang ada di satuan pendidikan. Namun sebagai bentuk apresiasi terhadap perkembangan peserta didik dalam pelaksanaan P5, maka kami menyelenggarakan panen hasil belajar dalam bentuk gelar karya. Selama pelaksanaan P5 dalam 1 tahun pastinya memiliki kendala, baik dari pihak fasilitator maupun sarana prasarana. Karena ini merupakan tahun pertama satuan pendidikan kami mengimplementasikan kurikulum merdeka, sebagian guru masih kurang memahami tentang asesmen dalam P5. Selain itu, sarana prasarana yang ada di sekolah juga belum memadai. Di antaranya adalah keterbatasan ruang bagi peserta didik untuk menampilkan hasil karyanya. Namun semua itu tidak menjadi penghalang untuk melaksanakan P5. Dengan selalu meningkatkan kompetensi guru melalui komunitas belajar, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, termasuk mitra dari pihak luar, serta selalu memanfaatkan aset yang ada, maka kegiatan P5 berjalan dengan lancar. Yang pada akhirnya bermuara pada peserta didik yang memiliki karakter profil Pancasila. Demikianlah cerita praktik baik saya mengenai pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Paguyaman Pantai yang merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat di seluruh tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.